semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mendeskripsikan salah satu tempat wisata bersejarah yang ada di Kabupaten Cirebon, yaitu Keraton Kanoman. Dan video ini ditunjukkan untuk menuntaskan tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Serikania. Saya Hiwasa Fitri. Saya Muhammad Taufikin. Yuk ikutin keseruan kami selama berada di lokasi wisata Keraton Kanoman. Nah, kita sudah masuk ke dalam Keraton Kanoman. Nah, di sini itu di halaman pertamanya. Kemudian kita akan menuju ke tempat yang pertama, yaitu rumah pertama yang didirikan oleh Walang Sungsang. Halo guys, di sini kita lagi berada di Keraton Kanoman. Dan kita akan lagi jalan-jalan. Nah, ini merupakan lokasi bangunan pertama yang disebut dengan Bangsa Luitana. Merupakan singkatan dari bahasa Cirebonnya awit-awit yang artinya pertama-tama ada. Nah, bangunan pertama ini atau rumah pertama yang ada di Cirebon yang dibangun oleh Pangeran Walang Sungsang pada tahun 1369 Masehi. Nah, ini merupakan Bangsa Luitana yang bisa disebut juga dengan 0 kilometernya Cirebon. Jadi dulu waktu zamannya Walang Sungsang namanya bukan Cirebon, tapi Caruban atau Carubanan. Dan bangunan ini aslinya ciri khas bangunan yang didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang karena ada karang, dan karangnya ini berasal dari pantai selatan. Nah, ini adalah kolam tempat mandinya Pangeran Walang Sungsang. Ini merupakan tempat sholatnya Pangeran Walang Sungsang, yaitu berada di dalam sanggar. Nah, ini adalah tempat Pangeran Walang Sungsang mengumandangkan azan. Nah, ini merupakan salah satu dari 7 sumur keramat yang ada di Keraton Kanoman. Berikutnya adalah bangunan Kaputren, tempat tinggalnya putra-putri atau keturunan dari Sultan Kanoman. Ini merupakan bangsal jinem yang singkatannya itu siji digunem, memiliki arti satu kata yaitu mengikuti. Yang mengikuti itu seperti masyarakat, keluarga yang mengikuti kata-kata yang dikeluarkan oleh sultan. Jadi sebelum ada bupati, wali kota dan lainnya, jinem ini digunakan sebagai ruang tamu dan di sini untuk berkumpulnya masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam ruangan. Nah, ruangan ini namanya adalah Prabayaksa, yang berasal dari kata Prabu yang artinya adalah sultan dan yaksa artinya adalah kerja. Jadi ruangan ini merupakan ruangan kerjanya sultan. Kalau sekarang dipakai oleh sultan ketika ingin bertemu dengan presiden, kemudian menemui sultan-sultan seluruh Nusantara dan juga pejabat-pejabat negeri lainnya. Ini merupakan Pande Mastaka. Pande artinya adalah kursi dan juga Mastaka artinya adalah kepala yang dianalogikan dengan mahkota. Namun sekarang kursi singgasananya sudah dialihkan ke dalam museum. Nah, untuk yang di sini ini merupakan keranda yang biasanya digunakan sebagai tempat persembahyangan putra-putri atau keturunan keraton yang meninggal dunia. Ini merupakan balai yang biasanya digunakan oleh Pangeran Walang Sungsang sebagai tempat beristirahat. Balai ini sudah berumur sekitar 700 tahun, yang terbuat dari kayu jati asli. Ini merupakan karya ornamen yang dibuat oleh Walang Sungsang yang berasal dari karang dari pantai selatan. Nah, ini merupakan pintu goa, tempat masuknya sultan dari Kaputren menuju ke area singgasana atau Pande Mastaka. Nah, ini merupakan ornamen keramik yang diberikan oleh istrinya Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ongtin. Nah, ini merupakan keramik-keramik yang berisi kisah para nabi. Di sini terdapat lonceng Cinderamata pemberian dari Jenderal Raffles.
Nah, lonceng ini dulu dijadikan sebagai petunjuk jam. Jadi setiap jam itu akan berbunyi dan berbunyi sampai dengan 10 km jamnya. Nah, ini merupakan salah satu musola yang terdapat di dalam Keraton Kanoman yang sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat ibadahnya orang Muslim. Nah, ini merupakan bangunan Siti Injil yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati tempat menyiarkan atau sebagai tempat dakwah Islam pada saat itu. Nah, segitu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai cagar budaya yang ada di kota Cirebon, yaitu lokasi tempat wisata bersejarah yang bernama Keraton Kanoman. Dan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.